Ke informasi lainnya, Pemprov DKI Jakarta mendukung keputusan perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Perpanjangan PPKM level 4 diharapkan berdampak positif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di ibu kota yang tengah mengalami tren penurunan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di DKI Jakarta kembali diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Pemprov DKI Jakarta pun mendukung langkah pemerintah dengan kembali menerapkan aturan-aturan dalam PPKM level 4 termasuk mengebut pelaksanaan vaksinasi. Diharapkan perpanjangan PPKM level 4 berdampak positif dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di ibu kota. Mudah-mudahan sampai tanggal 9 terjadi penurunan lagi yang signifikan. Ya. Memang kita targetkan di bulan Agustus ini Jakarta dan tentu juga Indonesia akan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi terkait penurunan PPKM, terkait penurunan COVID-19. Dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus mingguan, pemerintah memutuskan melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari 3 Agustus hingga 9 Agustus 2021 mendatang. Sebanyak 96 kabupaten kota dari 6 provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menerapkannya, termasuk diantaranya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Meski PPKM dinilai mampu menekan mobilitas dan penurunan kasus dalam sebulan terakhir, perkembangan kasus COVID-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tetap waspada dengan terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tim Liputan melaporkan. Ya, keputusan memang telah diambil oleh pemerintah, yaitu dengan memperpanjang masa PPKM level 4 khususnya di Jakarta. Pak Ustadz, ini sebagian masyarakat biasa kan pasti ada pro dan kontra begitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana sih seharusnya kita sebagai umat muslim begitu menyikapi keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah? Keputusan pemerintah tentu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan, pertimbangan untuk kebaikan seluruh masyarakat. Karenanya siapapun sebagai warga negara yang baik, khususnya umat Islam, wajib mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita tidak tahu bahwa mungkin jika tidak diberlakukan PPKM akan terjadi lagi peningkatan COVID-19 dan berharap bahwa kesehatan ini akan juga dirasakan oleh seluruh warga masyarakat. Imam Syafi'i sampai mengatakan bahwa di dunia ini ada 2 ilmu penting, kata beliau. Yang pertama adalah ilmu agama agar kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua ilmu kesehatan agar manusia menjalankan kehidupannya pula dengan sebaik-baiknya. Jika kita semuanya sehat, kita dapat menjalankan apapun. Menjalankan kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan pendidikan kita, insya Allah jauh lebih baik. Untuk itu tidak ada kata lain, seperti juga disampaikan di surat An-Nisa 59, untuk kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati ulil amri dan ulama, serta mereka yang pakar di bidangnya untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan bersama. Yakinlah insya Allah, jika kemudian COVID-19 sudah tidak ada di bumi yang kita cintai ini, maka akan banyak sekali peluang-peluang untuk kita kembali beraktivitas lebih baik lagi, lebih sehat lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Tentunya kita harus bersabar di tengah pandemi COVID-19 ini ya Pak Ustadz ya. Nah, berbicara soal sabar, sebenarnya bagaimana sih sikap sabar terbaik yang diajarkan Nabi Muhammad dan apa saja keutamaan bagi orang yang sabar Pak Ustadz? Sabar itu memang salah satu dari sayapnya orang beriman, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Sayap pertama adalah syukur, sayap kedua adalah sabar. Karena manusia akan mengalami 2 hal. Bisa keadaan sakit, bisa keadaan sehat. Bisa keadaan senang, bisa keadaan sulit. Karenanya sayap inilah yang akan memperkuat sendi-sendi kehidupan kita. Dengan bersabar, maka kita dikuatkan oleh Allah. Dengan bersyukur, kita pula akan dikuatkan oleh Allah. Saat mendapatkan ujian, kata Nabi, maka sikap sabarlah yang harus ditunjukkan oleh semuanya. Bahkan ini kesabaran yang paripurna. Karena waktunya sudah berlangsung lama. Subhanallah.
kesabaran yang sudah kita jalankan 2 tahun lebih tentu harus kita jaga demi kebaikan pasca kesabaran ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sanajzil ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, orang-orang yang bersabar, terus-menerus bersabar, mempertahankan kesabarannya, Allah akan balas lebih baik dari apa yang mampu dilakukan. Padahal kita juga melakukan ibadah tidak begitu banyak, amal soleh kita pun bisa dihitung jari. Namun kalau ditambah dengan kesabaran, nilai dari pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bersabar, Allah siapkan surga yang istimewa, dan itu karena sikap sabar yang dijalani oleh kita umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa memang buah dari kesabaran itu ya Pak Ustadz. Tapi memang di balik kesabaran itu juga harus tentu dengan penerapan protokol kesehatan begitu ya. Baik.